Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf Anwar, biasa dipanggil Yusuf. Saya peserta pusat pelatihan kerja di daerah Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan angkatan 1 tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan tentang persiapan serta langkah-langkah backup sistem dan restore point. Jadi ditunggu videonya ya guys. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan mempraktikkan cara membuat video tentang persiapan serta langkah-langkah backup sistem dan restore point. Jadi langkah yang pertama kita cek di Windows R Text Manager. Lalu kita cek untuk performanya di CPU. Nah, kita cek di sini nih, utilization. Apakah ada stabil atau naik turun? Jika naik turun, mari kita cek Windows update-nya. Dipastikan Windows update-nya sudah hijau ya. Nih seperti ini, saya juga baru update tadi di jam setengah 7. Jika sudah dipastikan, mari kita cek ke langkah selanjutnya ke memori. Nah, dan untuk memori ini, jika memorinya belum nggak kapasitasnya dikit, jadi saya mempunyai dua opsi, bisa nambah RAM atau uninstall aplikasi lainnya. Seperti itu. Jika mau membeli RAM lagi, diusahakan sama dengan tipenya seperti ini, di speednya 4800 supaya kedetek. Dan untuk ini di disk D nya paling mengenai detail SSD kita, yaitu SSD dengan kapasitas 477 GB dan mereknya Micron. Ini di atas ini. Nah, udah. Jika di sini sudah aman, mari kita lanjut ke malware. Untuk pengecek antivirus dan malware yang tidak berguna, mari kita scan terlebih dahulu. Ditunggu aja, di sini memang agak lama. Di sini bisa cek for update, scanning memory, scan startup item, registry, dan file item. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita view reportnya. Nah, biasanya kalau misalnya ada virus, nanti kedetek di sini nih guys nih. Kalau kita close aja, kita next. Ini kita silang aja. Kalau kita tutup view reportnya, kita ke detection history. Nah, kalau ada virus, nanti dia nongol di sini nih. Nanti kita quarantine di sini nih. Nah, seperti itu buat ngadepin antivirus-virus jahat di laptop. Kalau misalnya ada, kebetulan di laptop saya ini tidak ada. Seperti itu. Jika sudah, lanjut ke tahap kedua, ke CC cleaner. Nah, untuk tahap yang kedua ini ke custom clean, lalu di analis. Nah, ini ditunggu aja nih, cache banyak nih di sini nih. Nah, seperti ini nih, lalu kita bersihin, cleaner, continue, no.
Nah, lalu ke tahap selanjutnya ke tools. Nah, ini untuk ke uninstall aplikasi bisa di sini nih, secara install bersih. Contoh aplikasi yang akan kita hapus adalah aplikasi seperti Map. Map akan saya uninstall. Oke, tunggu aja, nanti pasti hilang nih mapnya. Oh, nggak bisa. Mungkin yang lain kita akan hapus. Mungkin ini C++. Nah, ini sudah kehapus nih guys, tuh udah hilang kan. Lalu cek sini, biasanya kalau misalnya hapus aplikasi biasanya file-filenya masih ada. Nah, kita hapusnya lewat sini nih, nanti dicariin sama dia file-file yang enggak ada tuh. Masih banyak kan guys folder-folder atau file-file yang sampah yang udah nggak kepake. Nah, kalau sudah begini, ayo kita hapus biar tidak menemukan. Kita klik no, fix all scan, close. Nah, udah bersih nih guys. Lalu untuk selanjutnya, nah ini startup nih guys. Kalau misalnya pas awal buka Windows langsung kebuka beberapa aplikasi. Nah, ini dia nih, kita disable aja yang kayak susah-susah seperti ini nih. Adobe saya disable, OneDrive saya disable, ini cek cleaner saya disable, ini disable, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya di duplicate folder atau di duplikat folder. Nah, ini cara ngeceknya. Kalau misalnya file-file yang double di satu memori, kita bisa ngecek nih. Contoh di disk C ada file apa aja sih yang kembar. Nah, ini banyak nih guys nih file-file yang kembar. Cuman kan ini kan di sistem nih guys. Di disarankan jangan asal hapus karena bisa membuat laptop rusak atau black screen. Jadi lebih baik didimin aja. Mungkin kita gunain di disk D atau di disk S. Seperti itu. Tuh di D saya nggak ada yang duplikat, nggak ada yang kembar. Kita coba di S. Nah, di S juga kosong. Lalu selanjutnya kini adalah cara backup sistem melalui checkpoint. Misalkan kita menemukan cache di hari sekarang, laptop kita di best performance. Nah, di lusa mendatang laptop kita terkena antivirus setelah dipinjam teman saya. Nah, itu bisa dikembalikan lagi ke base performance hari ini menggunakan sistem restore. Gimana sih cara buatnya, sistem restore-nya atau checkpoint-nya? Jadi cara membuat checkpoint-nya, kita kesini dulu lalu ke klik restore. Nih, create a restore point. Nah, di sini guys cara pembuatannya. Nah, diusahakan ini di onin semua guys. Kalau yang off, nah ini di on, di apply, lalu di OK. Nah, lalu kita klik nih, namanya mau nama siapa sih, bebas ini. Misalkan ini saya kasih nama ppkd. Lalu kita klik, ditunggu aja nih untuk pembuatan checkpointnya. Jika sudah, mari kita cek apakah sudah ada tuh. Nah, ini sudah ada save checkpoint kita yang baru kita buat. Sudah, lalu kita silang aja, silang, lalu cek ke sistem restore di sini. Nah, udah ada nih guys ya untuk file atau backupan yang akan saya buat checkpointnya nih di sini nama ppkd. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mari buat backup sistemnya. Langkah pertama ke sini, lalu ke disk PC. Nah, Windows C kita lihat ini.
kita properties. Nah, ini total yang kepakainya nih 402 GB nih guys. Nah, mungkin ini banyak file-file sisanya atau sampah yang udah gak kepake. Nah, ini cara ngapusnya bisa juga lewat di setting sini nih guys. Pilih ke setting, lalu ke pilih sistem, pilih storage. Nih, kita pilih di temporary file. Di sini memang agak lama, ditunggu aja tapi ya guys ya. Nah, ini kita hapus ya guys, sampah-sampah yang udah gak kepake. Jadi ditungguin aja nih, juga agak lama. Nah, di sini mungkin agak lama guys. Mungkin kita lanjut langsung aja ke langkah selanjutnya. Nah, ini juga dipastikan nih untuk ininya, dipastikan flash disk yang buat backupnya itu lebih besar atau 2 kali lipatnya. Jadi kemungkinan butuh yang 1 tera gitu, karena ini sistemnya di 402 GB gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buka ke control panel. Nah, kita open. Nah, ini kita cari ke icon aja guys, lalu cari backup and restore Windows 7. Nah, ke setup di backup. Nah, ini kita pilih nih USB. Ini kenapa nggak bisa, karena memorinya lebih kecil, karena kan tadi butuh 400 GB. Nah, seperti itu, jadi nggak bisa menggunakan ini. Jadi disarankan menggunakan hard disk eksternal yang 1 tera seperti itu. Nah, bisa juga menggunakan create a system image. Nah, ini juga bisa nih, pilih ke USB drive atau ke hard disk lainnya. Ini juga kalau saya coba tuh nggak ada notif, cuman pasti kurang, karena ini saya cuman free-nya cuma 120 GB, karena yang dibutuhkan sampai 400 lebih seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi itu guys cara langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya mau backup sistem, jadi lakuin seperti itu dulu supaya backupnya lebih mudah. Dan sudah sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.